Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok satu ingin mempresentasikan hasil tugas kami, yaitu mengenai cost volume profit. Sebelum masuk ke pembahasan, perkenalkan dahulu anggota dari tim kami, yaitu saya sendiri ada Dio Pramudis, lalu ada Egy Dia Renjana, Farhan Dwi Atmanja, dan Vicky Naufal. Nah, di sini berupa study case yang sudah diberikan. Selanjutnya adalah profil usaha dari Sumber Wangi 29. Jadi eh, Sumber Wangi 29 ini dia menjual berbagai macam gorengan tradisional seperti tempe goreng, tahu isi, bakwan, pisang goreng, dan jenis gorengan lainnya yang digemari masyarakat. Adapun fasilitas produksi yang diperlukan. Yang pertama itu adalah bahan baku, yaitu berupa terigu, mentega, gula, garam, telur, sayur, dan soda, dan peralatan produksi berupa wajan, kompor, gerobak, dan peralatan yang lainnya dengan nilai investasi awal itu sebesar 10 juta. Nah, berikut adalah flowchart untuk alur proses dalam pembuatan produk UMKM. Jadi yang pertama itu dimulai dari uh, persiapan bahan-bahan baku seperti tadi tepung, telur, dan yang lain-lain. Lalu masuk ke proses selanjutnya yaitu em, memotong semua sayuran dan buah dan buat adonan tepung. Selanjutnya campur semua bahan itu hingga menjadi adonan, lalu siapkan alat goreng dan gerobak, panaskan minyak, selanjutnya goreng adonan sesuai jenis produk, lalu lakukan penyaringan dan penirisan dan selanjutnya tiriskan hasil gorengan agar tidak terlalu berminyak dan selesai. Masuk ke identifikasi biaya mungkin bisa dilanjutkan oleh Vicky. Oke, selanjutnya adalah identifikasi biaya. Identifikasi biaya dibagi menjadi dua, yaitu ada biaya variabel dan biaya tetap. Untuk biaya variabel ada biaya yang jumlahnya berubah seiring dengan perubahan tingkat produksi atau volume penjualan. Yang artinya jika semakin banyak yang diproduksi atau dijual, maka yang dikeluarkan juga semakin banyak. Contohnya adalah variabel bahan baku, terus biaya tenaga kerja langsung, dan lain-lain. Untuk biaya tetap sendiri adalah biaya yang tidak berubah meskipun ada perubahan dalam tingkat produksi atau volume penjualan, di mana biaya tetap ini sama setiap di periode waktunya, terlepas dari apakah bisnis menghasilkan sedikit atau banyaknya produk. Contohnya adalah seperti sewa tempat usaha, gaji karyawan tetap, dan asuransi. Mungkin bisa di next. Nah, selanjutnya ada identifikasi biaya. Di sini ada jenis biaya. Yang pertama ada bahan baku seperti terigu, sayur, telur, dan lain-lain. Untuk biayanya sendiri adalah 550.000 per hari, yang termasuk kategori biaya variabel. Lalu kedua ada gaji karyawan. Karyawannya ada 2 orang, di mana gaji satu orang karyawan adalah 1 juta, di mana karyawannya dua berarti 2 juta per bulan, termasuk pada biaya tetap. Lalu ada peralatan seperti wajan, kompor, gerobak, dan lain-lain. Ini biayanya adalah 10 juta sekali investasi. Ini termasuk biaya tetap, di mana 10 juta ini untuk 5 tahun. Untuk selanjutnya ada biaya administrasi dan pemasaran. Yang pertama ada sewa tempat. Sewa tempat sendiri adalah 24 juta per tahun yang termasuk biaya tetap. Selanjutnya ada kemasan plastik yaitu 50.000 per hari termasuk biaya variabel. Oke, di sini ada identifikasi biaya selanjutnya itu bahan baku. Di sini menggunakan 9 bahan baku, yaitu ada tepung terigu, membutuhkan berharinya tuh 25 kilogram, yang harga satuannya 8.000 per kilo, yang membutuhkan 25 jadi 200.000. Lalu ada minyak goreng 12 liter. Untuk per dusnya yang sendiri ada 177.000. Untuk membutuhkan 12 liter ada 200.000 total biayanya. Itu ada sayuran 5 kilo, di mana per kilonya ada 10.000 karena dibutuhkan 5 kilo menjadi 50.000. Lalu ada telur ayam 1 kilonya 28.000 karena dibutuhkan 1 kilo jadi 28.000. Lalu ada gula pasir 2 kilo, per kilonya ada 14.000, dibutuhkan 2 kilo jadi 28. Lalu ada garam dibutuhkan 1 kilo, per kilonya ada 5.000.
Lalu ada baking soda, mentega, dan gas, di mana baking soda dan mentega ini sama-sama dibutuhkannya 500 gram, di mana baking soda adalah 10.000 per 500 gram, mentega adalah 500, 12.000 per 500 gram. Lalu untuk gas, untuk perharinya hanya dibutuhkan 1 tong dengan harga 17.000 per tong. Mungkin misalnya selanjutnya akan dilanjutkan oleh Egy. Baik, saya akan menjelaskan mengenai analisis BP. Di sini saya sudah menganalisis bahwa bahan baku itu harganya 550.000 dan menjadi variable cost. Kemudian gaji karyawan 2 juta, peralatannya 10 juta, sewa tempatnya 2 juta, kemasan plastiknya 50.000, itu untuk perhitungan per hari, sehingga fixed cost yang didapat itu ada 138.888, variable cost-nya 600.000, peralatannya 5.555, harga produknya itu 1.000, proyeksi penjualan per harinya 1.000, dan variable cost per harinya 600. Dan pada BEP per bulan kita mendapat BEP unit sebesar 10.416 unit, sementara BEP per harinya itu 347 unit. Untuk BEP rupiah didapatkan pada per bulan 10.416.667 rupiah, dan pada BEP per hari adalah 347.222 rupiah. Baik, di sini saya akan melanjutkan, yaitu mengenai target keuntungan. Nah, jadi di sini kami ada dua target keuntungan. Di sini kami sudah tetapkan, yaitu 2 juta rupiah, yang dimana untuk target keuntungannya itu ada biaya, ada target laba kotor dan juga bersih. Nah, jadi target penjualan yang perlu dicapai jika target laba bersihnya itu 2 juta adalah 5.347 unit per hari. Dan target laba kotor per hari itu harus menjual 2.000 unit. Nah, sementara penjualan unit per hari itu biasanya hanya 1.000 unit per hari. Artinya, jika si penjual ingin mendapatkan keuntungan sebesar 2 juta, maka si penjual harus meningkatkan penjualan seharinya itu per harinya itu di mana itu masih sangat jauh dari penjualan unit per hari dari biasanya. Di sini saya akan menjelaskan sedikit cara perhitungan dari untuk pertama itu untuk mencari laba bersih. Jadi caranya itu pertama di sini sudah kita ketahui yaitu biaya tetapnya itu 138. Lalu kita jumlahkan dengan target laba bersihnya, yaitu 2 juta rupiah. Lalu dibagi dengan 1.000, di mana 1.000 itu adalah harga jual per unit. Dan dikurang 600 biaya variabel, maka akan didapatkan ini tadi yaitu 5.347 unit per hari. Nah, untuk laba kotornya itu, cara menghitungnya itu kita cukup bagi eh, si targetnya ini 2 juta dibagi harga jual per unit 1.000, maka akan didapatkan hasilnya. Mungkin bisa dilanjutkan oleh Farhan. Oke, selanjutnya untuk tingkat pajak 0,5%. Jadi ini diasumsikan tingkat pajak adalah 0,5%. Bagaimana dampaknya terhadap analisis pada nomor 4? Jadi diketahui pada tabel nomor 4 itu harga per piecesnya adalah Rp1.000, biaya tetapnya adalah 138.888, untuk target laba bersihnya adalah 2 juta, dan harga variabel per unitnya adalah 600 perak. Jadi yang kita lakukan pertama adalah mencari laba bersihnya. Jadi caranya itu adalah target laba bersih dibagi satu dikurang 0,5%. Jadi 2 juta dibagi satu dikurang 0,005, maka didapatkan hasilnya adalah 2.10.050 perak. Selanjutnya kita mencari, yaitu adalah target penjualan dengan cara biaya tetap ditambah laba bersih dibagi harga per pieces dikurang harga variabel. Jadi 138.888 ditambah 2.10.050 perak dibagi 1.000 dikurang 600. Maka didapat hasilnya adalah 5.372 unit. Jadi kesimpulannya, untuk mencapai target laba bersih sebesar 2 juta setelah dikarenakan pajak 0,5%, penjualan harus menjual 5.372 unit per hari.
Saya lanjutkan. Oke, jadi kesimpulan dari penelitian ini, jadi usaha sumber wangi 29 ini merupakan bisnis kuliner yang menjual berbagai jenis gorengan. Proses produksi dilakukan setiap hari dengan bahan yang segar, dimulai dari pembuatan adonan hingga penggorengan sekitar jam 10 pagi. Fasilitas dan juga biaya produksi terdiri dari bahan baku harian, gaji karyawan per bulan, serta peralatan dan sewa tempat sebagai investasi tetap. Biaya produksi juga dikelompokkan ke dalam biaya variabel dan juga biaya tetap. Jadi melalui analisis BEP ini diketahui bahwa untuk mencapai titik impas, usaha ini perlu menjual sekitar 10.416 unit per bulan atau 347 unit per hari dengan BEP nilai rupiah sebesar 10.416.667 perak per bulan atau 347.000 per hari. Untuk mencapai target laba bersih yaitu 2 juta, usaha ini perlu menjual sekitar 5.372 unit per hari, jauh sebesar 1.000 unit. Jika dikenakan pajak 0,5%, maka laba kotor harus mencapai 2.10.050 perak per hari dengan target penjualan 5.372 unit per hari. Baik, Oke, mungkin baiklah. Mungkin sekian dari kelompok kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.